Cek 1, 2, 3. Jadi yang lanjutkan lagi, pertama-tama terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sudah hadir bersama di sini dalam rangka kegiatan tiang untuk melengkapi tugas yang mana pada saat diseminasi PJOK yang kurang lebih sudah berlangsung 2 bulan. Jadi sebelum lanjut, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang sudah bisa hadir bersama di sini, demikian juga Bapak Ibu yang termasuk dalam Kombel atau komunitas belajar Giri Widya Murti. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan yang namanya RTL, yang mana program ini merupakan kelanjutan daripada pelatihan diseminasi PJOK yang seperti yang saya sampaikan tadi kurang lebih sudah 2 bulan. Baik yang lakukan atau ikuti melalui tatap muka langsung yang bertempat di SD 4 Subangan Jasi kurang lebih 1 minggu. Demikian juga kegiatan yang dia ikuti lewat Zoom meeting. Adapun tema yang saya ambil pada kesempatan yang baik ini adalah melalui penerapan model pembelajaran STEM dalam cabang olahraga permainan tradisional, kita bentuk sikap yang lebih berkompeten, membentuk siswa fair play dan sportivitas pada siswa kelas 8 di SMP 4 atau SMP Negeri 4 Amlapura. STEM itu kepanjangan dari Sport Education Model, yang mana bahasa sederhananya adalah model pembelajaran ini berfokus pada siswa. Jadi siswa diberikan ruang, diberikan kesempatan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya untuk belajar. Nah, guru di sini hanya sebagai fasilitator. Itu penjelasan daripada STEM. Selanjutnya, adapun latar belakang. Kenapa sampai saya mengambil model seperti ini? Ini yang melatar belakangnya adalah keberadaan atau kondisi SMP Negeri 4. Yang mana sekolah ini terletak di Desa Adat Bubuk, Kecamatan Karangasem dan Kabupaten Karangasem, memiliki peserta didik yang beragam. Latar belakangnya, SMP Negeri 4 Amlapura juga memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai, seperti halaman sekolah untuk berolahraga yang luas, kelas yang nyaman, peralatan olahraga yang memadai. Demikian juga guru-guru yang berkompeten, dukungan orang tua yang kuat, dan sumber daya lokal yang lebih kaya daripada yang sebenarnya. Selanjutnya juga di sini melalui latar belakang, melalui penerapan model pembelajaran STEM dalam cabang olahraga permainan tradisional, kita bentuk sikap yang lebih kompeten serta membentuk sikap fair play atau jujur, sportivitas pada siswa kelas 8. Jadi intinya bahwa SMP 4 ini berhubung dengan apa yang saya ambil tentang pembelajaran ini sangat mendukung, baik itu peralatan, lapangan, termasuk guru-guru. Nah, kemudian selanjutnya ada tujuan program. Nah, jadi tujuan program melalui penerapan model pembelajaran STEM atau Sport Education Model dalam cabang olahraga permainan tradisional, siswa dapat membentuk sikap yang lebih berkompeten serta membentuk sikap fair play dan sportif. Cabang olahraga tradisional yang saya angkat di sini adalah yaitu permainan gobak sodor, di mana gobak sodor ini merupakan permainan dari Jawa Barat, yang mana gobak itu artinya menyerang, sodor itu artinya senjata. Ini terinspirasi dari kegiatan atau seorang prajurit yang akan menyerang lawan. Nah, jadi nanti permainannya akan dibagi regu atau dibagi 2 regu.
yang mana tiap-tiap regu terdiri dari 4 orang. Nah, itu adalah tujuan dari program ini, termasuk juga penjelasan tentang gobak sodor. Jadi selanjutnya, langkah-langkah atau capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang menjadi capaian dalam program ini adalah sikap yang lebih berkompeten, membentuk sikap yang fair play, sportivitas. Kemudian hasil yang diharapkan mengekspresikan pikiran dan perasaan dalam bentuk permainan olahraga tradisional untuk meningkatkan siswa yang berkompeten dan menjaga kearifan lokal melalui permainan tradisional. Nah, adapun alur atau proses pembelajaran yang berbasis proyek, pertama itu ada kolom alur. Peluncuran proyek, kemudian aktivitasnya seperti apa. Jadi murid dan wali kelas di sini mengikuti pertemuan yang diadakan oleh sekolah, kemudian guru menginformasikan tugas proyek pada murid. Nah, selanjutnya ada proses pengumpulan informasi. Jadi di sini murid memahami kegiatan yang akan dilakukan selama proyek ini. Sudah tentu dalam hal ini adalah permainan gobak sodor. Kemudian yang kedua, murid memahami tujuan akhir proyek dari proyek yang berkaitan dengan subelemen profil pelajar Pancasila yang dituju. Nah, jadi nanti di sini jelas berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang mana dalam permainan olahraga tradisional gobak sodor ada nilai sikap yang ditonjolkan. Pertama itu nilai kebersamaan atau gotong royong. Nah, di sana juga di profil Pancasila ada. Kemudian ada ketakwaan yang Tuhan Yang Maha Esa, karena sebelum kegiatan ini dimulai akan kita adakan berdoa. Nah, jadi ini sudah ada kaitannya dengan profil proyek Pancasila. Nah, selanjutnya orang tua siswa memahami atau memberikan dukungan apa yang harus diberikan kepada murid dalam melaksanakan tugas proyek ini. Selanjutnya pengembangan dan umpan balik. Guru sebagai fasilitator memberikan arahan dan bimbingan kepada murid dalam mengerjakan proyek yang ditugaskan. Selanjutnya, murid secara berkelompok bekerja bersama-sama dalam melaksanakan tugas proyek. Guru memfasilitasi murid dalam berkonsultasi terhadap tugas dan proyek ini. Nah, di sini jelas karena di sini berkelompok, permainannya berregu sehingga menjadi 2 kelompok ya. Masing-masing kelompok atau masing-masing regu itu dari 4 orang. Jadi guru atau wali kelas ini hanya memfasilitasi saya. Selanjutnya, presentasi. Guru menentukan waktu pelaksanaan hasil karya dari proyek yang telah dibuat. Kemudian yang berikutnya, murid melakukan presentasi hasil karya kelompoknya dalam sebuah acara yang telah dijadwalkan. Nah, jadi kapan nanti akan siswa mempresentasikan, itu kesepakatan wali untuk membuat jadwal kapan dilaksanakan. Jadi selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Dalam kombel atau komunitas belajar ini 5 dimensi ini tidak boleh lepas atau saling berkaitan, harus saling mendukung, harus saling menunjang. Yang pertama, pemimpinan bersama yang saling mendukung, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, nilai dan visi bersama. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang kolektif dan penerapannya. Kemudian yang keempat, berbagi praktek baik. Kemudian yang kelima, kondisi yang mendukung atau hubungan struktural. Kemudian ada di sini mitra. Mitra ini teman yang tidak boleh dipisahkan atau tidak boleh lepas, yaitu diantaranya yang mendukung kemitraan ini. Pertama harus ada kepala sekolah, kemudian yang guru, yang kedua adalah guru sebagai fasilitator, kemudian yang ketiga adalah murid. Nah, kemudian ada 3 ide besar dalam komunitas belajar. Pertama, fokus pada pembelajaran. Ini udah pasti, kalau kita tidak fokus, ya tentu hasilnya tidak maksimal. Kemudian yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab yang kolektif. Jadi nanti di setiap permainan di antara regu itu pasti ada kolaborasi. Nah, sehingga
permainan itu atau kegiatan itu bisa berjalan maksimal, baik secara kolektif maupun secara berkesinambungan. Kemudian orientasi pada hasil pembelajaran murid. Ini sudah pasti apa tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini. Nah, itu maksudnya berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Selanjutnya, nah di sini ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh kelas atau sekolah. Di sini seperti apa yang muncul dalam latar belakang bahwa sekolah di sini sudah sangat mendukung fasilitasnya. Kita punya lapangan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian siswa di sini juga sangat mendukung, jumlah siswa sangat banyak, hampir kurang lebih 600 orang. Kemudian sarana dan prasarana pendukung yang lain, termasuk media elektronik, sekolah juga punya. Kemudian media-media yang lain juga ada. Seterusnya yang sampaikan, nah rencana evaluasi dari kegiatan ini, ya, dari kegiatan permainan Gobak Sodor. Jadi rencana pertama evaluasi tentang pengetahuan atau eksplorasi jawaban dari pertanyaan abstrak dari aturan permainan tradisional. Itu sudah tentu, nanti ada aturan permainan yang akan dibagikan. Nah, kemudian mereka baca sehingga secara pengetahuan ketika ada pertanyaan mereka bisa jawab. Kemudian yang kedua, lembar observasi pelaksanaan aturan dalam permainan tradisional. Nah, ini kegiatannya akan dilaksanakan ketika proses permainan itu berlangsung, berjalan. Kemudian, nah nilai sikap yang mencerminkan sikap P5 ya. Sekali lagi saya ulang, nilai sikap yang mencerminkan sikap P5. Tadi di awal sudah sempat singgung bahwa ini berkaitan dengan P5, terutama nilai-nilai sikap. Pertama, ada namanya nilai sikap fair play atau kejujuran, kemudian ada sikap sportivitas. Kalau sportivitas itu, jadi mereka sadari atau ngeh bahwa dalam suatu kegiatan atau perlombaan ada kalah dan menang. Jadi ketika mereka kalah, mereka bisa menerima dengan legowo. Itu sportivitas. Kalau sikap fair play, jujur mereka, ketika mereka ditegur atau mungkin dikasih tahu oleh juri, mereka menyadari bahwa kesalahan itu memang mereka sadari. Itu namanya fair play, jujur. Kemudian penyebaran angket. Nah, nanti ketika kegiatannya berlangsung akan ada penyebaran angket. Selanjutnya yang sampaikan masih berkaitan dengan kegiatan ini, yaitu kemungkinan tantangan. Dimanapun itu setiap kegiatan, apakah di kelas, apakah di lapangan, tantangan itu selalu ada. Khusus yang berkaitan dengan kegiatan yang saya ambil di sini, yaitu tentang permainan olahraga tradisional yang tempatnya itu di lapangan terbuka, ada kemungkinan beberapa tantangan, di antaranya cuaca dan kondisi alam. Kadang-kadang sudah kita siapkan rencana atau mungkin kegiatan, jadi turun hujan. Nah, jadi dari awal sudah kita bisa mengantisipasi, jadi kegiatan itu sudah tidak mungkin kita langsungkan. Itu sebelum. Kadang-kadang kegiatan itu bisa tidak tercapai ketika itu sedang berlangsung. Misalnya sedang berlangsung kan permainan Gobak Sodor, pada hujan. Nah, di sana juga termasuk tantangan sehingga kegiatan itu tidak bisa dilanjutkan. Kemudian pelaksanaan di lapangan hal-hal yang tidak diduga seperti kecelakaan. Apalagi ini kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan fisik, kita tidak bisa memungkiri kemungkinan saja ada yang jatuh atau keseleo, sehingga menimbulkan kecelakaan. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah sarana dan prasarana yang tidak cukup karena jumlah siswa peminatnya banyak. Nah, mungkin di sini dalam penyediaan lapangan Gobak Sodor kita terbatas, sehingga kita tidak bisa melakukan kegiatan untuk beberapa kelompok karena keterbatasan lapangan. Nah, untuk selanjutnya yang sampaikan pada Bapak Ibu semuanya. Jadi demikian sekilas ya, secara singkat tentang penyampaian saya tentang penerapan model pembelajaran atau SEM, Sport Education Model. Nah, mungkin dari pemaparan Tiang, dari teman-teman di Kombel ini, termasuk Bapak Kepala Sekolah, ada yang mungkin menambahkan
atau melengkapi, nah sehingga kegiatan ini atau program ini bisa lebih sempurna. Jadi untuk waktu yang persilahkan. Silakan Bapak Ibu yang mungkin bertanya atau mungkin melengkapi, dipersilakan. Pertama dari Kades Sunarke, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, programnya atau tindak lanjutnya itu sudah bagus sekali, apalagi di sana model programnya adalah SEM, yaitu Sport Education. Nah, jadi ya saya lihat di sana yaitu programnya nanti saran silakan waktu pelaksanaannya diisi. Oh ya, waktu pelaksanaannya diisi. Kemudian ditambahkan dengan refleksi setiap bulannya. Nah itu saja sarannya untuk. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sunarke atas masukannya. Pertama, nanti untuk refleksi akan yang isi setelah kegiatan itu berlangsung. Kita tahu seperti apa kegiatan itu, baru kita refleksi mana yang kurang, mana yang perlu ditambah. Nah, sehingga kegiatan refleksi itu akan dilaksanakan setelah kegiatan ini berlangsung. Terima kasih Pak Sunarke. Selanjutnya Bu Suci yang terhormat, silakan. Boleh ini Pak Tur, yang namanya permainan dua bakso itu, apakah ada videonya untuk supaya guru-guru sini tahu yang bagaimana jenisnya permainan itu? Dan pada waktu ada karena waktu setelah ulangan itu bisa dilombakan biar itu menjadi apa budaya itu sekolah. Oke, terima kasih pertanyaan Bu Suci, bagus sekali. Nah di sini untuk tampilan video, nah mungkin suatu saat yang akan kirimkan, bila perlu ada waktu senggang, mungkin Bapak Ibu Dewan Guru nanti bisa bermain kelompok sodok. Permainan ini menarik, menyenangkan. Nah sehingga apa konsep daripada kurikulum Merdeka itu pembelajaran yang menyenangkan di sana terselip di dalamnya. Di samping itu juga bahwa SEM ini bisa diberlakukan bukan di PJOK aja ya, di mapel lain juga bisa. Yang penting intinya siswa itu senang, kemudian diberi keleluasaan untuk belajar. Nah sehingga siswa itu bisa menjadi pelaku atau model, dia sebagai juri juga bisa. Kemudian juga kalau di kelas itu mungkin sebagai pembimbing antar teman itu ya, mungkin istilah balanya itu saling ngораin gitu. Nah sehingga saling sharing. Nah sehingga SEM ini berlaku untuk semua mapel bisa ya, bukan di PJOK aja. Yang intinya penekanannya di sana ya, siswa itu diberi keleluasaan, jadi berfokus pada siswa. Ada yang lain? Satu kelas mungkin. Kelompok B. Sudah, jadi kalau tidak ada ya, terima kasih jadi atas antisipasi Bapak atau kerjasamanya sehingga kegiatan tiang ini bisa berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan apa menjadi tugas yang bisa yang dipenuhi. Kenapa Pak? Ini baru berupa kata model, berupa rancangan rencana tentang kegiatan jenis lomba, maaf jenis olahraga, ada yang lainnya atau sudah dilaksanakan? Ya, terima kasih Bu. Pemodelan saya. Ya, ini baru rancangan yang mungkin jadwalnya yang belum buat, nanti kurang lebih sebulan lagi, nanti kegiatannya kurang lebih berlangsung selama 3 bulan karena ini prosesnya sangat panjang. Ini baru rancangan ya, karena ini masih dalam bentuk model ya. Terima kasih. Yang lain ada? Ya kalau tidak ada sekali lagi terima kasih. Jangan akhiri dengan sama Santi. Om Santi Santi Santi.